Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berusaha menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di masa pandemi kali ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 pada waktu ini segera selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi ini kita melanjutkan materi pada pertemuan yang kesekian kalinya. Sebelum kita memulai materi pada pagi ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberi kemudahan dan diberi kelancaran serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Mari kita mulai materi pada pagi ini yang membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dalam bab ini akan membahas tentang ilmu. Sebagaimana setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu ditujukan kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hukum yang sama, yaitu hukumnya wajib. Kemudian dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke dalam perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengalaman agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Quran surat At-Taubah ayat 122. Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam diperintahkan oleh Allah agar memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Dan dalam ayat itu dijelaskan bahwa pada saat perang
tidak semua sahabat ikut perang, tapi juga ada sebagian golongan yang masih memperdalam ilmu keagamaan supaya dia memahami, supaya dia mengerti ilmu-ilmu tentang agama. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya meliputi yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu, yang kedua hukum menuntut ilmu, dan yang ketiga keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sebelum masuk pada kewajiban menuntut ilmu, perlu diketahui ada sebuah makalah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki duniawi, barang siapa yang menghendaki dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Begitu juga barang siapa yang menghendaki akhirat, juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Betapa pentingnya sebuah ilmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat juga memerlukan yang namanya ilmu. Perlu diketahui, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu bagian atau sesuatu yang suci. Dan sesuatu yang suci itu akan bisa masuk pada tempat yang suci. Artinya bahwa ketika ingin mendapatkan ilmu, tentunya kita harus persiapan dengan tata cara, etika dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah suci, ya, suci zahir maupun suci batin. Makanya ilmu itu cahaya, dan cahaya itu suci, dan sesuatu yang suci itu bisa masuk di tempat yang suci pula. Oleh karena itu, dalam kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim, tentang kitab yang membahas tentang bagaimana tata cara, ya, adab sopan santun dalam mencari ilmu, betapa adilnya, betapa beratnya di syarat-syarat dalam mencari ilmu. Menuntut ilmu kewajiban orang Islam, ya, kewajiban orang Islam. Jadi orang Islam itu hukumnya wajib dalam menuntut ilmu. Sebab tadi saya sampaikan, dengan ilmu maka akan bisa mendapatkan dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan pula dua-duanya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah perintahnya Iqra, ya, perintahnya untuk membaca atau belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Dan ayat itu atau ayat yang turun pertama kali itu mengandung makna betapa pentingnya untuk membaca, betapa pentingnya untuk belajar. Menuntut ilmu kewajiban bagi seluruh manusia dan tidak membedakan hak dan kewajiban manusia disebabkan karena jenis kelaminnya. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama, yaitu wajib menuntut ilmu.
Begitu pula menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dalam sebuah makalah, utlubul ilm, tolabul ilmi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu yang menjelaskan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu dan tidak dibatasi oleh jarak. Dan juga menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh waktu. Seperti yang ada dalam hadis, wala utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu mulai dari dilahirkan dari perut ibu sampai masuk ke liang kubur. Betapa pentingnya menuntut ilmu sampai tidak dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Jadi kalian menuntut ilmu tidak hanya pada saat duduk di bangku sekolah saja. Kapanpun dan dimanapun itu selalu menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Jadi apapun yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, itu juga bagian daripada ilmu, baik itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, itu semua adalah ilmu. Tapi perlu diperhatikan, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, baik itu sukses maupun gagal. Jadi hukumnya haram bagi orang yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, meskipun ilmu itu menjadikan kita sukses atau bahkan menjadikan kita gagal. Kemudian wajib dituntut, wajib dipelajari ilmu yang bermanfaat. Artinya mempelajari ilmu yang bermanfaat itu hukumnya wajib. Dalam bahasa fikih, wajib itu disebut juga fardu. Makanya wajib atau fardu itu terbagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Sama-sama wajibnya. Ya, kalau dicari persamaannya antara fardu ain dengan fardu kifayah itu sama-sama wajibnya. Cuma yang membedakan, kalau fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang yang sudah mukallaf. Tetapi kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian umat atau sebagian orang muslim. Artinya fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana yang dimiliki oleh orang kafir, seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu perindustrian, ilmu falak, dan lain-lain. Itu semua mempelajari hukumnya adalah fardu kifayah. Begitu juga ilmu umum, ilmu matematika, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Kemudian fardu ain. Tadi saya sampaikan fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh orang Islam yang sudah mukallaf. Artinya fardu ain, jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan, jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan setiap muslim dalam segala situasi, dalam segala kondisi, maka menjadi hukumnya adalah fardu ain. Seperti ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, itu semua orang muslim wajib hukumnya, yang disebut dengan fardu ain. Dengan ilmu tauhid
itu akan meyakini, akan menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu tata cara beribadah. Itu juga semua umat muslim yang sudah mukallaf hukumnya wajib, fardu ain. Sebab dengan memahami tata cara beribadah itu akan menjadikan sahnya ibadah yang kita lakukan. Makanya terbagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Berikutnya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara yang pertama adalah diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Tentunya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun di akhirat, itu akan berbeda derajatnya. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Jadi orang yang mempunyai ilmu tentunya akan mendapatkan pahala yang besar besok di hari akhir. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu dan kemudian menyampaikan, mensedekahkan ilmunya kepada orang lain, itu adalah sedekah yang paling utama. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Artinya orang ahli ibadah tidak disertai ilmu, tidak disertai ilmu itu akan tidak berarti. Tadi saya sampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya semua ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kemudian yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Maksudnya perbandingan antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat itu lebih utama menuntut ilmu. Lebih utama menuntut ilmu. Yang keenam, diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Makanya saya berpesan kepada kalian semua, ketika berangkat menuntut ilmu, diantaranya harus minta doa oleh orang tua. Minta doa orang tua supaya dimudahkan, supaya diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Nah, doa orang tua itulah yang akan membawa atau menurunkan rahmat. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ketika orang atau seorang anak siswa yang mau berangkat menuntut ilmu dan mendapat ridho orang tua, itu malaikat akan selalu mengawal mulai dari rumah sampai pada tempat tujuan mencari ilmu, dan selalu akan dinaungi rahmat, akan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan perjalanannya, dan selalu dijaga oleh malaikat. Itu mungkin materi pada pagi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pada pertemuan pagi ini dengan berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap semangat belajar, semangat menjaga kesehatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.